Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah majelis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa hadir, kita bisa duduk bersama untuk menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang nikmat itu adalah tidak terhingga jumlahnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalau kita menghitung nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita pasti tidak akan bisa menghitungnya. Jamaah rahimakumullah, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita teladani, yang selalu kita ikuti, yang selalu kita tunggu syafaatnya besok pada yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, marilah kita selalu tingkatkan iman kita. Marilah kita selalu tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ini diperintahkan untuk bertakwa, meningkatkan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, sesuai yang sudah disyariatkan, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah masing-masing pasti ada perbedaan. Banyak hal yang kita miliki, yang kita punyai. Lebih kita menengok kepada diri kita pribadi. Kita memiliki jasmani yang utuh seperti ini. Kita memiliki sarana, kita memiliki prasarana. Yang itu semua adalah untuk menunjang kehidupan kita di dalam kehidupan akhir dunia dan akhirat. Bagaimana kita bisa berlangsung dalam kehidupan kita di dunia ini, tentu kita harus memiliki seperti keimanan, keislaman, ketakwaan kepada Allah. Kita harus memiliki apa yang dikata rumah. Biarpun kita ini adalah masing-masing berbeda, ada yang memiliki rumah sendiri, ada yang masih ngontrak, ada yang masih
kita ini adalah sewa. Orang lain memiliki mobil, orang lain memiliki motor, dan orang lain adalah masih jalan kaki. Apalagi yang kita lihat saja itu adalah merupakan suatu kemewahan. Orang lain memiliki parabola, kita baru memiliki bolanya saja. Orang lain memiliki piutang, kita masih mengutang. Sebaliknya kita punya suatu perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lain yang sangat-sangat perlu kita upayakan untuk lebih menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam hal jabatan, yang kita ini baru bisa berjabat tangan. Nah, kita ini adalah tentunya harus pandai-pandai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kehidupan. Yang itu semuanya adalah sama-sama menikmati nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Seperti halnya kalau kita memiliki tubuh yang sempurna, kita ini memiliki hati, kita juga harus bisa memanfaatkan, memfungsikan hati itu sendiri untuk merasa. Kita ini memiliki panca indera yang namanya mata, hidung, telinga, kemudian sampai kepada tangan, kaki. Kita harus bisa memfungsikan daripada anggota tersebut yang sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, sama-sama memiliki daripada anggota tubuh yang sempurna ini, tentu memiliki fungsi yang sama, akan tetapi terdapat suatu perbedaan daripada memfungsikannya. Sebagaimana kalau kita menjadi orang yang beriman, tentu memfungsikannya adalah untuk pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti hati tersebut adalah untuk merasa di antara kita hal-hal yang tidak perlu kita ungkapkan, yang tidak perlu kita bicarakan, yang tidak perlu kita lakukan, yang harus kita tahu kepada orang lain, perasaan orang lain. Nah, inilah fungsinya kalau kita menjadi orang yang beriman. Tapi sebaliknya, kalau kita menjadi orang yang belum, kita ini kuat imannya, tidak lain adalah dalam memfungsikan itu pasti akan berbeda. Tidak lain adalah tidak akan tahu perasaan orang lain. Tidak lain adalah mereka ini seenaknya sendiri. Maka marilah dengan semestinya, dengan sewajarnya, kita ini adalah untuk pandai mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu, untuk memfungsikan daripada nikmat itu yang sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, inilah yang membedakan memiliki suatu tubuh yang sempurna, yang berbeda dalam memfungsikannya. Maka kita yang membedakan antara orang-orang yang beriman, orang-orang yang dikata kafir, kufur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan adalah dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memiliki mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mereka memiliki suatu telinga tidak dipergunakan untuk mendengarkan apa yang namanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-Ayah surat Al-A'raf ayat 179. Jamaah rahimakumullah, inilah yang membedakan antara kita menjadi orang yang beriman, orang yang tidak beriman, alias orang kafir, orang yang kufur. Jadi kalau kita sendiri mengakui orang yang beriman, marilah kita benar-benar untuk memfungsikan anggota tubuh kita ini dengan sebaik-baiknya, yang sebenar-benarnya. Apa yang kita miliki selain yang kami sebutkan tadi adalah marilah kita manfaatkan. Kita ini adalah sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Kita ini adalah menjadi memiliki apa-apa, kemudian bisa tahu apa-apa. Ini semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini adalah memilikinya, hanya memiliki hak pakai istilahnya. Kalau sudah kita memakai, kita sudah mempergunakan, adalah nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua akan kembali kepada Allah. Atau sebelum kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya adalah kita memiliki apa-apa tadi adalah untuk kita kembali kepada Allah, kembali kepada jalan Allah. Contohnya kita memiliki telinga tadi untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, kita memiliki penglihatan atau melihat daripada apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki tangan, kita memiliki daripada kaki, kita memiliki hati adalah hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya ini adalah sebelum kita dikehendaki oleh Allah juga kembali kepada Allah, untuk kembali kepada Allah. Apalagi kalau kita sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah kita sendiri sebagai orang yang memiliki roh ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang lain, kita memiliki umpamanya istri, tentu adalah ini sebagai istri yang hanya hak pakai. Kita memiliki suami juga hanya hak pakai. Kita memiliki rumah, kita memiliki mobil, kita memiliki sepeda motor, juga hanya hak pakai. Kita memiliki perusahaan-perusahaan atau memiliki usaha-usaha yang besar maupun kecil, ini adalah hanya hak pakai. Melainkan kita adalah nantinya harus bisa menggunakan, memfungsikan untuk kembali kepada Allah. Kesemuanya ini adalah sebagai sarana untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai roh kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasad kita akan kembali kepada asalnya, yakni dari ayat Allah yang menerangkan tidak lain jasad kita dari tanah. Kita diciptakan oleh Allah dari tanah, kemudian sudah 40 hari kita ditiupkan, 4 bulan ditiupkan ruh, kemudian kita menjadi bayi dalam kandungan, kemudian terus lahir, kemudian di dunia ini kita menjadi anak, kita menjadi remaja, kita menjadi dewasa, kita menjadi tua, kembali kepada Allah, kembali kepada jasad itu adalah tanah, kembali kepada Allah. Cuman pandai-pandailah kita dalam mengembalikan kepada Allah. Kalau kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, tentu kita gunakan, kita fungsikan semuanya itu adalah mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita hanya memperoleh hak pakainya saja?
Karena itu semua adalah miliknya Allah, tidak akan kekal. Artinya dalam menguasainya kita dibatasi oleh waktu. Contohnya kita ini adalah umur, tidak mungkin sesuai dengan harapan kita. Aku kepingin berumur 100 tahun. Aku cukup 75 tahun. Nggak bisa kita harapkan seperti itu. Kita sebagai umat manusia hanya bisanya, keharusannya adalah berdoa kepada Allah. Semoga diberikan umur yang panjang oleh Allah dan bermanfaat. Apalagi kita memiliki sesuatu selain kita memiliki jasad, roh, dan umur itu. Pasti kita ini adalah terbatas adanya waktu. Bayi pun bisa meninggal, sebelum menjadi bayi dilahirkan pun sudah meninggal di dalam kandungan. Apalagi kalau sudah menjadi manusia yang nyata dalam kehidupan ini, muda, remaja, dewasa, tua, kapan kita akan dikehendaki oleh Allah, pasti itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan tahu. Makanya kalau kita tidak akan tahu, tentunya kita ini adalah harus berusaha bagaimana kita berdoa kepada Allah diberikan dengan apa yang kita harapkan, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang kita miliki, yang itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu harus nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita masih sampai umur yang tua, kita sudah memiliki suatu zuriyah, keturunan yang meneruskan adalah keturunan-keturunan kita. Kalau keturunan kita ini adalah nanti juga pandai memiliki, kemudian pandai menggunakan, kembalinya kepada Allah, kita pun adalah akan insya Allah kembali dengan sebaik-baiknya yang dikata husnul khatimah, sampai kepada diberikan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ada orang yang meninggal bukan karena pada saat ini yang dikabarkan, yang diinformasikan, yang sosialisasikan adalah karena kesulitan, karena kena COVID dan sebagainya, bukan seperti itu saja, melainkan banyak sekali dengan alamiah, karena Allah ini tidak lain adalah kita tentu akan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya ini adalah ciptaan Allah, semuanya ini adalah miliknya Allah, tentu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah semuanya kembali. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu. Kita hanya memiliki hak pakai, dan kita diharapkan bisa memakai yang sebaik-baiknya. Agar apa? Kita ini dengan sarana dan prasarana yang sudah kita miliki ini adalah benar-benar kita bisa menghantarkan diri kita kepada jalan Allah, kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita ini merawat diri kita, tubuh kita, merawat yang sebaik-baiknya. Tentu dalam merawatnya ini adalah asupan-asupan yang kita kehendaki, atau makanan-makanan yang kita ingin makan adalah tentunya yang bergizi, agar apa? Tubuh kita ini adalah bisa lebih baik, insya Allah adalah sampai dikata halal. Apa yang kita doakan, apa yang kita lakukan, mudah-mudahan semuanya itu adalah diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu adalah kemampuan kita, potensi kita, mari kita tingkatkan, mari kita kembangkan. Di samping itu adalah tidak hanya memikirkan diri kita saja, melainkan adalah memikirkan daripada keluarga kita. Keluarga kita, bagaimana kita menjaga, bagaimana kita membawa daripada keluarga kita. Tentunya apa? Agar keluarga kita ini adalah selamat fid dini wa dunya wal akhirah.
selamat dari siksaan neraka. Tentunya kita harus menjaga. Dikatakan kita bisa menjaga keluarga kita, salah satu contoh adalah kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang tua, baik bapak maupun ibu, tidak lain bisa membimbing daripada anak-anak kita, mendidik anak-anak kita sesuai dengan syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, dalam kehidupan ini adalah pasti ada berbagai suatu cobaan-cobaan, yang cobaan itu diberikan tidak hanya kepada orang yang kurang beriman, melainkan adalah kepada orang yang beriman pun dicoba diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka dibiarkan tidak dicobai lagi? Tidak bermasalah, kemajuan mengingatkan dengan cobaan, meningkatkan kecobaan. Jamaah rahimakumullah, banyak sekali cobaan-cobaan yang harus kita terima atau kita hadapi, kita miliki. Kesemuanya itu adalah kita sikapi dengan kesabaran. Kita tingkatkan dengan keimanan kita. Kita tingkatkan zikir kita kepada Allah. Ingat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin besar cobaan kepada kita, kalau kita menghadapi, semakin sabarnya untuk menghadapinya, semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya yakin Allah akan Maha tahu kepada kita. Bukan kita akan menjadi yang dibiarkan oleh Allah, melainkan adalah insya Allah akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi umat manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang sebaliknya, kalau mereka ini adalah dicoba diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ini adalah tambah istilah yang klokro, menjadi tidak ingat kepada Allah atau kurang ingat kepada Allah. Tentu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencoba kepada orang tersebut, memberikan cobaan kepada orang tersebut adalah cobaan yang lebih besar. Jamaah rahimakumullah, itu semua pasti adalah sudah dialami oleh diri kita. Pada umumnya adalah umat manusia. Tentu harus disikapi dengan sabar. Tapi orang itu adalah terkadang tidak mengetahui atau kurang mengetahui bahwa kita telah dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita ini untuk bersama-sama menghadapinya dengan sesabar mungkin, dengan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ini adalah menjadikan umat manusia, umat yang beriman, orang yang taat, malah kita ini menghadapinya tidak dengan sabar. Jamaah rahimakumullah, inilah sedikit yang saya sampaikan. Sekali lagi kami matur kepada panjenengan, kalau setiap ada jam kosong yang sekiranya mendadak begitu, tidak lain yang badali adalah Pak Haji Zumroni. Kalau tidak ada Pak Haji Zumroni, lupute kula piyambak. Maka dalam penyampaian ini jikalau kurang berkenan, maka saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetaplah kita semangat, tetaplah kita berniat untuk thalabul ilmi. Mesti sekecil apapun ilmu, pasti adalah ada manfaatnya bagi diri kita
kemudian bagi orang lain. Tetaplah kita ini bersama, tetaplah kita ini untuk berjamaah, baik dalam jamaah sholat maupun berjamaah dalam tholabul ilmi, supaya kita ini adalah semakin bisa lebih bertambah umur, lebih bertambah ilmu, lebih bisa meningkatkan amalan kita untuk dekat kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sedikit yang kami sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.